maksudnya mukjizat kesembuhan, orang-orang yang bisa melakukan mukjizat pelepasan, orang-orang yang bisa melakukan mukjizat apapun, itu pasti cuma pendeta. Dan cuma beberapa pendeta saja. Jadi bagi saya itu kalau saya melihat YouTube atau apapun, bagi saya itu wow, gila, sampai saya mungkin harus punya, kalau ibaratnya main les karate atau kungfu gitu, mungkin saya harus level ban berapa ya gitu, baru saya bisa seperti itu. Nah, tapi waktu itu saya join Harvest Academy, saya pun join itu tidak sengaja, karena saya diajak teman saya dari Australia, dan teman saya ini pun saya tidak kenal. Cuma dia bilang ada pelatihan penginjilan. Bagi saya, apapun yang berkaitan dengan Yesus, saya mau ikut gitu. Nah, jadi saya ingat banget, saya ada di posisi Bapak dan Ibu, persis seperti ini, dan saya mendengarkan Pak Vincent. Nah, bagi saya waktu itu, apa yang Pak Vincent katakan itu tidak ada sesuatu yang baru gitu. Saya sudah tahu semua apa yang Pak Vincent katakan. Cuma bagi saya itu, saya merasakan ada sebuah api yang saya merasa, saya mau Tuhan gitu, seperti itu. Tapi sejujurnya saya masih nggak tahu, saya mesti ngapain. Nah, tapi saya bersyukur sekali, waktu itu di kelas Harvest Academy Angkatan 13 itu, saya itu dipilih jadi ketua kelasnya. Nah, karena saya dipilih jadi ketua kelasnya, saya tuh berusaha seaktif-aktifnya. Jadi saya, kalau waktu ikut kelas itu saya nyalain kamera, pokoknya saya maunya Pak Vincent tuh ngeliatin gitu loh, Sylvia tuh yang ini gitu ya. Nah, akhirnya, perlahan-lahan waktu itu Pak Vincent mengajak saya untuk ikut video call mendoakan orang. Waktu itu saya dengan panik, saya bilang, Pak, saya nggak bisa loh, Pak, saya nggak bisa loh doain orang. Iya, Bu, Ibu cuma dengerin aja. Oh, kalau dengerin saya mau, saya bilang gitu. Nah, jadi pertama kali saya ingat saya diajak mendoakan satu ibu di NTT, ibu itu sakit demam, lalu didoakan oleh Pak Vincent, saya cuma liatin aja gitu ya. Dan akhirnya ibu itu sembuh. Dia bilang demam dia hilang dan sakit perut dia hilang. Sejujurnya waktu itu yang saya pikir apa? Saya pengen telepon ibu itu lagi, saya mau tanya, Ibu beneran sembuh nggak sih, Bu? Kalau nggak sembuh nggak apa-apa, jujur aja gitu. Saya seskeptis ibu itu Bapak dan Ibu. Saya tidak percaya mujizat kesembuhan. Ya, tapi ibu itu bilang dia sembuh. Oke, lalu 2 hari kemudian Pak Vincent ajak saya lagi video call, nggak diajak sih, lebih tepatnya saya langsung di-add aja gitu. Dan saya ikut aja. Waktu itu ada seorang bapak, dia sakit lambung sudah 4 tahun, tidak pernah sembuh, dan didoakan saat itu juga dia muntah dan dia sembuh, dia bilang. Saya sembuh nih, dia bilang gitu. Dan saya pengen banget bilang, Bapak jujur aja, kalau memang belum sembuh ngomong aja Pak, seperti itu. Jadi bayangkan Bapak, saya tuh ada di tahap yang seperti itu, dari orang yang sama sekali tidak percaya mujizat kesembuhan, tapi perlahan-lahan, setelah saya ikutin satu video call, ke video call berikutnya, saya mulai berpikir, Tuhan, apa benar ya, bahwa ternyata aku pun orang-orang biasa, jemaat-jemaat biasa, anak-anak Tuhan yang biasa ini pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan seperti yang firman Tuhan lakukan. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, yang saya lakukan apa? Saya perlahan-lahan, teman-teman saya yang sakit, saya tanya, kamu sakit ya? Lo nggak didoain? Siapa yang doain sih? Pendeta, saya bilang gitu. Bisa sembuh loh. Satu persatu, saya ajak Pak Vincent. Satu hari saya bisa add dia berapa kali. Pak Vincent, nanti jam 4 kosong nggak? Ya, saya add ya Pak. Besoknya saya cari lagi. Satu persatu saya cari lagi teman-teman siapapun, mau muslim kek, mau apapun kek. Saya ingat sopir saya waktu itu, kamu nggak bisa sakit pinggang ya? Mau nggak didoain? Sembuh loh. Bisa sembuh Bu? Iya. Nah satu persatu Bapak dan Ibu. Dan dari sanalah saya mulai belajar bahwa iya ya ternyata itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah dari sana akhirnya saya mulai terlibat di doa pagi, saya mulai terlibat di kegiatan Harvest, dan saya mulai disuruh gantian, Bu, gantian, sekarang Ibu yang doain. Waduh, saya takut, saya bilang, jangan Pak, nanti kalau nggak sembuh, kasihan orangnya. Lalu Pak Vincent memberi saya pengertian bahwa, Bu, firman Tuhan bilang apa? Setiap yang percaya pada Tuhan diberikan kuasa. Berarti Ibu juga diberikan kuasa. Iya, ya Tuhan ya. Ya sudahlah, baiklah, saya akan berdoa. Dan saya ingat banget, waktu itu saya mendoakan orang pertama kali dan saya mendoakan dengan cara yang salah, Bapak dan Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku berdoa, Tuhan tolong supaya Ibu ini sembuh, supaya Ibu ini Ibu Tuhan tolong ya, gitu loh. Ya, waktu itu Pak Vincent nggak ngomong apa-apa, dia cuma senyum-senyum aja, Bapak Ibu. Setelah selesai acara itu, saya ditelepon sama Pak Vincent. Lalu Pak Vincent bilang sama saya seperti ini, Bu, bagus loh tadi Ibu doainnya, saya udah berbunga-bunga Bapak Ibu. Tapi ada yang kurang tepat. Hah? Apa yang kurang tepat? Iya, kok Ibu suruh-suruh Tuhan Yesus? Kok saya suruh Pak? Iya tadi Ibu bilang, tolong Tuhan Yesus ini, tolong Tuhan Yesus sembuhkan. Bukan seperti itu Bu cara doainnya. Jadi gimana Pak?
Ibu doainnya, ibu yang perintahkan sakit penyakit itu pergi. Oh gitu Pak, begitu ya Pak ya. Oke, saya latihan lagi Bapak dan Ibu. Saya disuruh lagi mulai, pokoknya ada video call, Pak Vincent mulai melibatkan saya. Dan akhirnya satu persatu Bapak dan Ibu. Pernah sekali waktu itu ada pasien COVID, dia nggak bisa cium bau apapun nggak bisa. Tapi saya percaya bahwa saat ini juga penciuman ibu sudah sembuh. Ibu ambil minyak kayu putih. Dan saya tidak tahu Bapak dan Ibu, apa yang terjadi pada roh saya. Intinya saya merasa, ibu pasti sembuh. Orang Tuhan Yesus pasti sembuhin kok gitu loh. Dan pada saat dia mencium minyak kayu putih itu, dia bilang tercium. Dari situ saya benar-benar merasa, ya ampun, ternyata selama ini saya puluhan tahun jadi orang Kristen, saya bahkan tidak tahu saya punya kuasa itu. Dan alangkah kasihannya teman-teman saya yang orang-orang Kristen ini, kalian nggak tahu ya kalian tuh punya kuasa, dan begitu banyak orang tuh yang membutuhkannya gitu loh. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya benar-benar bersyukurlah Bapak dan Ibu ada di join di kelas Harvest Academy Angka 334 ini. Tuhan punya begitu banyak orang di dunia ini dan dia pilih kalian gitu ya untuk ikut di Harvest Academy. Tuhan punya rencana, Tuhan mau pakai, dan siaplah berlatih. Pokoknya intinya Pak Vincent panggil video call, ikut aja, latihan, dan percaya Tuhan pasti upgrade.